Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian yang soleh dan soleha? Hari ini kita akan belajar pelajaran pendidikan agama Islam kelas 10 SMA dan SMK. Tema kita pada hari ini adalah Aku selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum memulai pelajaran, kompetensi dasar yang hendak kita capai adalah menunjukkan sikap keluhuran budi, kokoh pendirian, pemberi rasa aman, tawakal, dan perilaku adil sebagai implementasi dari pemahaman Asmaul Husna, Al-Karim, Al-Mu'min, Al-Wakil, Al-Matin, Al-Jami', Al-Adl, dan Al-Akhir. Kemudian kita bisa memahami makna Asmaul Husna, Al-Karim, Al-Mu'min, Al-Wakil, Al-Matin, Al-Jami', Al-Adl, dan Al-Akhir. Pembahasan pertama, pengertian Asmaul Husna. Asmaul Husna terdiri atas dua kata, yaitu asma dan husna. Asma yang berarti nama-nama, dan husna yang berarti baik atau indah. Jadi, Asmaul Husna dapat diartikan sebagai nama-nama yang baik lagi indah yang hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bukti keagungannya. Kata Asmaul Husna diambil dari ayat Al-Quran, Quran Surat Toha, ayat ke-8, yang artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada Tuhan melainkan Dia. Dia memiliki Asmaul Husna atau nama-nama baik. Tahukah kamu dalil Quran hadis yang menceritakan tentang Asmaul Husna? Ya, salah satunya adalah Quran Surah Al-A'raf ayat ke-108. Kemudian ada juga hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan Imam Bukhari. Anak-anakku sekalian, untuk memperkuat penjelasan tadi, carilah dalil lain, baik yang ada di dalam ayat Al-Quran maupun Al-Hadis tentang Asmaul Husna. Tulislah di buku catatan pendidikan agama Islam lengkap dengan artinya. Al-Karim. Secara bahasa, Al-Karim mempunyai arti yang maha mulia, yang maha dermawan, atau yang maha pemurah. Secara istilah, Al-Karim diartikan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha mulia lagi maha pemurah, yang memberi anugerah atau rezeki kepada semua makhluknya. Menjadi dermawan. Sifat orang dermawan adalah sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Karim atau Maha Pemurah. Sehingga sebagai wujud implementasi dalam kehidupan sehari-hari, wujud kedermawanan tersebut misalnya seperti berikut. Yang pertama, selalu menyisihkan uang jajan untuk kotak amal setiap hari Jumat yang diedarkan oleh petugas Wafiz. Yang kedua, membantu teman yang sedang dalam kesulitan. Dan yang ketiga, menjamu tamu yang datang ke rumah sesuai dengan kemampuan.
Sudahkah kamu membantu orang lain hari ini? Al-Mu'min. Al-Mu'min secara bahasa berasal dari kata amina yang berarti pembenaran, ketenangan hati, dan aman. Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Mu'min artinya Dia Maha Pemberi rasa aman kepada semua makhluknya, terutama kepada manusia. Dengan demikian, hati manusia menjadi tenang. Menjadi orang jujur dan dapat memberikan rasa aman. Wujud dari meneladani sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Mu'min adalah sebagai berikut. Yang pertama, menolong teman atau orang lain yang sedang dalam bahaya atau ketakutan. Yang kedua, menyingkirkan duri, paku, atau benda lain yang ada di jalan yang dapat membahayakan pengguna jalan. Dan yang ketiga, membantu orang tua atau anak-anak yang akan menyeberangi jalan raya. Al-Wakil. Kata Al-Wakil mengandung arti Allah Maha Mewakili atau pemelihara. Al-Wakil atau yang Maha Mewakili atau pemelihara yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memelihara dan mengurusi segala kebutuhan makhluknya, baik itu dalam urusan dunia maupun urusan akhirat. Senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wujud dari meneladani sifat Allah Al-Wakil dapat berupa hal-hal berikut ini. Yang pertama, menjadi pribadi yang mandiri, melakukan pekerjaan tanpa harus merepotkan orang lain. Yang kedua, bekerja atau belajar dengan sungguh-sungguh karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak akan mengubah nasib seseorang apabila orang tersebut tidak mau berusaha. Al-Matin. Al-Matin artinya maha kukuh. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah maha sempurna dalam kekuatan dan kekukuhannya. Kekukuhan dalam prinsip sifat-sifatnya Allah, juga maha kukuh dalam kekuatan-kekuatannya. Oleh karena itu, sifat Al-Matin adalah kehebatan perbuatan yang sangat kokoh dari kekuatan yang tidak ada taranya. Menjadi pribadi yang kuat dan teguh pendirian. Perwujudan meneladani dari sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Matin dapat berupa hal-hal berikut ini. Yang pertama, tidak mudah terpengaruh oleh rayuan atau ajakan orang lain untuk melakukan perbuatan tercela. Yang kedua, kuat dan sabar dalam menghadapi setiap ujian dan cobaan yang dihadapi. Al-Jami'. Al-Jami' secara bahasa artinya yang maha mengumpulkan atau menghimpun, yaitu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala maha mengumpulkan apa yang dikehendakinya dan dimanapun Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak. Berkarakter pemimpin. Perwujudan meneladani sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Jami di antaranya seperti berikut. Yang pertama, mempersatukan orang-orang yang sedang berselisih. Yang kedua, rajin melaksanakan sholat berjamaah. Dan yang ketiga, hidup bermasyarakat agar dapat memberikan manfaat kepada orang lain. Al-Adl. Al-Adl artinya maha adil. Keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala bersifat mutlak, tidak dipengaruhi oleh apapun dan oleh siapapun. Keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala
juga didasari dengan ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha luas. Berlaku adil. Perwujudan meneladani sifat Allah Al-Adil misalnya seperti berikut. Yang pertama, tidak memihak atau membela orang yang bersalah, meskipun orang tersebut saudara atau teman kita. Yang kedua, menjaga diri sendiri, orang lain, dan lingkungan sekitar dari kezoliman. Al-Akhir. Al-Akhir artinya yang maha akhir, yang tidak ada sesuatu pun setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia maha kekal tatkala semua makhluk hancur, maha kekal dengan kekekalannya. Menjadi orang yang bertakwa. Meneladani sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Akhir adalah dengan cara seperti berikut. Yang pertama, selalu melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti sholat 5 waktu, patuh dan hormat kepada orang tua dan guru, puasa, dan kewajiban lainnya. Yang kedua, meninggalkan dan menjauhi semua larangan Allah, seperti mencuri, minum minuman keras, berjudi, pergaulan bebas, melawan orang tua, dan larangan lainnya. Dan untuk menguji pemahaman kita mengenai Asmaul Husna, maka jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan jelas. Tulislah di buku catatan pendidikan agama Islam kalian sendiri. Nah, itulah pembelajaran kita hari ini tentang tema Aku Selalu Dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.